Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Taki dari kelas 11 IPS 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pasti dari kalian tuh udah banyak yang sering dengar nih tentang hak asasi manusia. Tapi banyak juga yang belum tahu pengertian sebenarnya dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia pada kesempatan kali ini. Oke, apa sih itu hak asasi manusia dan apa sih pengertian yang sebenarnya? Hak asasi manusia atau yang biasa orang sebut dengan HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Hak ini muncul sejak manusia itu terlahir dari dunia ini. Hak manusia itu tidak diberikan oleh orang lain, masyarakat, ataupun diberikan oleh negara. Tapi hak asasi manusia atau HAM itu diberikan dan tercipta langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nextnya, saya akan menjelaskan tentang hak asasi peradilan. Sebenarnya itu ada banyak banget hak asasi di dunia ini. Contohnya hak asasi peradilan, ekonomi, dan sosial budaya, dan masih banyak lagi. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hak asasi peradilan. Oke, hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penggeledahan, ataupun penangkapan. Oke, kita lanjut ke dasar ataupun aturan-aturan hukum tentang hak asasi peradilan. Tentu saja ya, di dunia ini tuh kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukuman atau aturan. Jadi, aturan yang mengatur tentang hak asasi peradilan terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak keadilan pada pasal 17, 18, dan 19. Pasal 17 berbunyi, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, pidata, ataupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pasal 18 berbunyi, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibutuhkannya keputusan secara sah. Pasal 19 berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pidananya boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Oke, kita lanjut. Hak-hak yang didapatkan dari hak asasi peradilan. Yang pertama itu ada hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Dan yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang ketiga, hak memperoleh kepastian hukum. Yang keempat, hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan. Yang terakhir, yang kelima, adalah hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Berikut adalah contoh-contoh kasus dalam hak asasi peradilan. Di sini saya hanya mengambil contoh tiga kasus dalam hak asasi peradilan. Yang pertama adalah kasusnya Novel Baswedan. Oke, kasus yang pertama ini adalah kasus Novel Baswedan. Kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan dan pelakunya hanya mendapatkan hukuman 2 tahun penjara dengan alasan ketidaksengajaan. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan tuntutan tersebut karena menurut masyarakat, tuntutan tersebut itu tidak sepadan dengan aksinya tersebut. Dan yang kedua adalah mengambil kaos lusuh di penjara selama 5 tahun. Seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri mengambil kaos lusuh di pagar tetangganya. Dan tetangganya tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pihak berwajib menahan Aspuri di sel selama 5 tahun. Dan yang ketiga adalah mencuri semangka. Seorang pria bernama Basar Suyanto telah mencuri sebuah semangka. PN Kediri langsung mengambil keputusan dengan menahan Suyanto selama 2 bulan 10 hari. Dari kasus-kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia ini tentang peradilan itu masih minim sekali tentang peradilan. Oke, kita lanjut. Upaya-upaya untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, dengan membuat sebuah peraturan atau undang-undang yang bertujuan melindungi hak. Yang kedua,
memperkuat aparat keamanan sehingga jika ada kasus pelanggaran hak asasi manusia, segera diproses dengan secepat mungkin. Dan yang terakhir, memberikan edukasi pentingnya tentang betapa pentingnya HAM bagi seseorang. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.